Hai, halo selamat pagi, apa kabar? Senang banget pagi hari ini Dialog kembali lagi hadir di ruangan Anda, dialognya Dre Christian. Dan pagi hari ini adalah dialog yang paling niat yang saya lakukan. Kenapa? Karena sejak tadi mencoba mencari wifi, nggak ketemu-ketemu, akhirnya dapatnya di perpustakaan. Cuma karena kalau di dalam perpustakaan nanti mengganggu dan juga suaranya menggema, akhirnya saya putuskan untuk di luar. Ini di halaman Seminari Tinggi dan angle-nya agak berbeda. Dari bawah ngambilnya dan di atas supaya ada pohon-pohonnya kelihatan. Sebenarnya supaya juga kalau ada yang lewat nggak seliwar-seliwer gitu ya. Hari ini kenapa menjadi niat? Karena teman saya yang akan saya hubungi ini juga orangnya sibuk sekali. Dia satu paroki dengan saya, tapi tidak di Jogja sekarang. Dia berada di Vietnam. Nah, dia ngapain di Vietnam? Ngerjain apa? Sekaligus kita mau nanya new normalnya pandemi COVID-19 di Vietnam itu seperti apa? Karena kalau tidak salah, beberapa minggu yang lalu mereka sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Nanti kita akan coba banyak tanya kepada dia satu orang ini dan saya perkenalkan kepada Anda salah satu teman saya namanya adalah Susan Galih. Oke, nah ini dia yang tadi saya coba cari-cari. Akhirnya ketemu juga. Kita janjian udah lama sekali, tapi akhirnya baru pagi hari ini Ya, bisa ketemu dengan brother. Susan Galih. Saya panggilnya Susan Galih aja ya. Waduh, ya bolehlah. Nama saya bisa semua, brother. Nanti biar apa namanya biasanya panggil Susan masalahnya. Tapi nanti kalau ada nama lain kita akan taruh di buat sini. Oh ya, siap, siap. Susan apa kabar? Kabar saya baik, puji Tuhan, brother. Puji Tuhan, Sehat. ini dan Susan ini Ya, sekarang berada di Vietnam, iya nggak sih? ya, ya. Mhm. Nah, terakhir tuh, saya ketemu dengan si, Susan ini ketika di Pesparani DIY. Saat itu dia kontingen dari paroki saya. Tiba-tiba sekarang muncul di kemarin tuh kebetulan saya lihat di FB-nya dia, dia tuh diajak nge-Zoom juga untuk ngomongin soal, new normal kalau nggak salah di Vietnam, kayak gitu. Tapi sebelum ke sana, sekarang mau nanya dulu, kamu ngapain di Vietnam? Ya, baik, brother. Saya akan bercerita sedikit Mhm, ya. mhm, Jadi, saya mulai datang ke Vietnam itu tanggal 21 Februari. Jadi, mhm, saya kira-kira sudah hampir 4 bulan di sini. mhm, Ya. mhm, mhm. Saat itu ketika saya berangkat itu, ya cukup khawatir juga Frater, karena di Vietnam kalau tidak salah waktu itu sudah ada orang yang terkena virus corona itu sekitar 16 orang. Mmm, Nah, kebetulan berarti ketika ya, datang tuh udah ada yang kena gitu ya? iya sudah ada yang Mmm, terkena. mhm, Nah, terus? Mhm. lalu saya ini khawatirnya karena saya ada di kota Hanoi, di Vietnam Utara, yang Mhm, lebih dekat dengan Cina ya. heeh, bener Nah, bener. waktu itu di Indonesia belum ada yang Belum terkena, ada, jadi mhm, ya belum ada. Lalu saya pertama itu ketika pergi ke Hanoi penerbangan, transit dulu di Singapura, itu benar-benar sepi Frater, mhm, seperti sunyi senyap sekali. Nah, waktu itu juga sedikit was-was, tapi saya selalu percaya bahwa niat saya datang ke Vietnam itu baik, menjalankan tugas, dan saya selalu pasrah, selalu berdoa. Semoga Tuhan membimbing saya dan sampai saat ini puji Tuhan sehat dan bahkan saya ditempatkan di negara yang aman untuk kasus coronavirus ini. mhm, Seperti itu. Nah, mhm, lalu tadi Frater menanyakan saya mhm. sebenarnya melakukan Ngapain? apa di sini. Iya, Heeh, ya itu memang banyak orang menanyakan kepada saya kenapa kemarin baru bertemu tiba-tiba sudah ada di jauh sana ya. heeh Itu heeh. saya sebenarnya suka membuat kejutan ya Frater. Ya, Iya iya. sebenarnya saya ini pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing. Mmm, Jadi mhm, jadi istilahnya itu BIPA, BIPA Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Nah, mhm, mhm, jadi awal mulanya ini kan saya, staf di lembaga saya Frater. Nah, mhm, lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu membuka program untuk pengajar BIPA. Nah, biasanya kan, orang Indonesia mengajar orang asing yang datang ke Indonesia. Nah, mhm. program Kemendikbud ini mendatangkan orang Indonesia sebagai guru untuk ke luar negeri. Nah, jadi istilahnya itu saya pengajar BIPA atau juga sudah disematkan duta bahasa negara. Ya, jadi saya ini perwakilan Indonesia sebenarnya untuk mempromosikan, mengenalkan Indonesia baik dari segi bahasa maupun budaya. Nah, jadi Oh, saya mhm. tidak hanya mengajar, tapi kalau bisa juga, bukan kalau bisa, tetapi juga uh, Memperkenalkan. diplomasi
budaya. Iya, Frater. Diplomasi budaya. Lo berarti ini kantormu di Kedubes? Nah, kebetulan karena saya ini mengajarnya itu di berbagai lembaga, Frater. Yang Mm-mm. pertama, saya ini di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Saya mengajar staf lokal orang Vietnam untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, kenapa Oh, mereka harus belajar bahasa Indonesia? Karena Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam itu mengarahkan para staf lokal Vietnam yang bekerja di KBRI mm-mm. itu untuk bisa berkomunikasi. Jadi mereka tidak hanya bekerja untuk Indonesia, tetapi kalau bisa juga bisa berkomunikasi dengan orang Indonesia. Mhm, Seperti itu. mhm, Lalu yang kedua, saya itu mengajar untuk masyarakat Vietnam. Nah, jadi mhm, KBRI ini mempunyai istilahnya seperti lembaga namanya Indonesia Center atau Umah Indo. mhm. Nah, ini itu untuk mengajak masyarakat Vietnam yang tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Bahasa Jadi Indonesia. perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia di Vietnam itu sangat diminati oleh Oh, masyarakat Vietnam. oh Ya, gitu? sangat Frater. Heeh, Ya, mhm, bahkan mhm. banyak dari berbagai latar belakang. Memang mayoritas paling banyak itu mahasiswa, Mhm, tetapi selain itu juga ada pemandu wisata. Nah, mhm, kenapa para pemandu wisata ini sangat tertarik? mhm. Karena mereka banyak melihat peluang. Nah, jadi Mmm, kata mereka mhm. wisatawan bukan paling banyak, tetapi Banyak yang sekali gitu ya? yang menduduki peringkat atas itu juga dari Indonesia. Jadi Mmm, mereka berharap para mhm. pemandu wisata ini ketika ada orang Indonesia yang datang ke Vietnam, itu mereka uh, Bisa bicara gitu ya? menjelaskannya Mhm, tidak pakai bahasa Inggris, tetapi mereka mau juga pakai bahasa Indonesia. Nah, mhm, ini yang saya sangat kagumi. Jadi mereka mhm. apa ya, tidak hanya, "Oke, saya cukup bahasa Inggris, tetapi kalau bisa kamu dari negara mana, ya sudah Aku saya akan mau bicara menjelaskan." itu. Ya, itu yang Oh, saya sempat kaget loh, kok mhm. antusiasnya melebihi melebihi saya sebagai Bener. gurunya nih. Heeh, heeh. Jadi itu yang menjadi tantangan saya bahwa dari berbagai latar belakang, eee, dari berbagai latar belakang, juga dari berbagai profesi juga. Mhm, Nah, selain itu, kemarin juga baru saja dibuka untuk kelas Kementerian Pertahanan, Frater. Jadi mhm, saya mengajar beberapa murid dari Kementerian Pertahanan mhm. untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi memang perlu disyukuri sekali bahwa bahasa Indonesia semoga semakin Dikenal mendunia gitu ya, ya? Frater. Ya, Benar, benar, dikenal, benar. benar Mhm. sekali. Nah, ini Nah, kalau ngomong soal muridnya gitu, sekarang ini untuk murid yang kamu ajar berarti berapa banyak ini? sekitar sebentar, Frater. Saking banyaknya, Iya, sebentar Frater saya itu. karena setahu saya ini teman-teman, Susan ini tuh ngantor dari pagi baru selesai jam setengah 7 atau jam berapa malam. Oh, Banyak sekali sekitar gitu. 22, Frater. Wah, banyak itu. 22. Mhm, Tetapi begini, saya pergi ke sini dengan 2 teman saya, jadi kami bertiga. mhm, mhm, Nah, jadi mhm, itu kami diplotkan ke lembaga masing-masing di universitas masing-masing. Nah, saya mhm, jatahnya itu di mhm. 3 lembaga, murid saya 22. Wes, berarti sebenarnya Ya, yang belajar lebih dari 22 itu ya? iya, Hmm. lebih Frater, lebih Ah, lebih. Ya. iya. Di universitas ya. Heeh. Jadi di situ ada universitas yang jurusan bahasa Indonesia juga ada. Jurusannya, jurusan Asia Tenggara, Frater, Oh, Asia Tenggara. Mhm. tetapi bahasa Indonesia untuk semester pertama itu mata kuliah wajib, untuk semester 2 maaf, Oh, semester 3 itu mata kuliah pilihan. hebat ya, mata kuliah wajib. Iya, iya, Asia Tenggara luar biasa. Heeh. Nah, iya. kalau dulu Susan sendiri kuliahnya di Sadar itu ambil apa Susan? Oh, saya S1 dan S2 sama, Frater, Pendidikan Heeh. Bahasa dan Sastra Indonesia. Pendidikan Sastra Indonesia itu di Sadar semua Iya, ya? iya di Sanata Dharma semua. Di Sanata Sadar semua nih teman-teman yang Iya. apa namanya kuliah. Saya juga dulu anak sastra Indonesia tapi tidak sepintar Galih gitu. Oh, Tidak sebentar Susan ya, jadi saya gini-gini aja. tidak apa, Frater. Iya. Ya, Nah, jadi sekarang kalau kalau dengan apa namanya situasi sekarang gitu, kan kamu excited juga gitu dengan teman-teman dari Vietnam yang mau belajar bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya kalau dari teman-teman apa ketertarikan dari teman-teman Vietnam ini, apa sih yang menarik dari mereka? Maksudnya selain 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 tadi mereka soal ada banyak kesempatan untuk menjadi guide gitu,
apakah ada hal-hal lain yang membuat mereka itu, atau mungkin buat kamu, ini orang ini menarik deh kalau apa namanya suka dengan bahasa Indonesia gitu? Oh ya, jadi seperti alasan mereka Iya, kenapa tertarik ya, Frater mhm, ya? Ya, yang pertama mereka menganggap bahasa Indonesia itu mudah dipelajari karena hurufnya huruf Latin, ya. mhm, Jadi kalau mhm, di sini kan hurufnya itu bernada, Frater. Jadi ketika ada huruf A itu di depannya, di atasnya nanti ada corak apa, di bawahnya ada apa, itu sudah mhm. beda nada, Frater. Oh, Ya, itu. misalnya Lalu misalnya mereka, misalnya kamu bisa nggak? Mhm, jadi contoh saya perkenalan, heeh, Toiten lah, mhm, Rosendi Toidente, mhm. Indonesia. Jadi AE-nya itu sudah ada berapa Berbeda? jenis gitu, Frater, ya berbeda. Oh, Jadi oke. saya sebelum datang ke Vietnam ini saya mendapat pelatihan bahasa Vietnam selama 4 hari. Itu juga bukan hal mudah, Frater, untuk saya belajar bahasa Vietnam. Jadi yang saya ingat hanyalah yang untuk kebutuhan hidup saya seperti menyapa, berterima kasih, meminta maaf, seperti Mhm. itu. Paling tidak hal-hal Ya, yang urgent untuk sehari-hari bisa iya, dikuasai gitu ben ya. Mhm. benar, Nah, ini Frater. kalau kalau tadi kan yang menariknya dari mereka, ada lagi nggak yang menjadi Oh alasan mereka? oh, ya, alasannya itu selain mudah, mereka juga, eee, Indonesia itu punya kebudayaan sama seperti orang Vietnam. Mereka mengakui sendiri itu, Frater. Mmm, Ya, mhm. contoh sederhana, ketika saya datang ke sini banyak orang yang punya kebiasaan nongkrong, ya, Frater. Kalau di Jogja itu kan banyak ya yang ke angkringan, yang di Jalan Betul. Malioboro. Nah, di sini di sudut-sudut kota juga, Frater. Tapi yang menjadi perbedaan kalau di, Yogyakarta itu lesehan ya, Frater, kalau di sini dengan memakai kursi tetapi pendek, Mmm, ya seperti mhm, itu. mhm, mhm. Lalu masyarakatnya juga ramah-ramah seperti itu. Ya sama ya, Frater, ya, Benar, kita benar. berdua ramah ya, Frater. Ramah sekali. Itu. Lalu juga untuk, budaya juga sama, Frater, seperti kemarin kan saya ini mengajarkan angklung, Frater. Jadi saya Oh, membawa bawa angklung nih dari angklung? Indonesia. Heeh, Iya, satu heeh, set ya. heeh. Itu bukan main, takutnya, Frater, saya kan masukin ke koper, Bagasi? saya takut ya bagasi, saya Heeh, takut patah, tapi ternyata tidak patah. Nah, jadi saya mengenalkan kepada murid saya, ini adalah angklung, instrumen tradisional dari Bandung. Lalu mhm, mereka berkata, "Ibu, ini juga ada di Vietnam, namanya," aduh kalau tidak salah, tereng, seperti itu. mhm. Lalu saya, "Loh, oh ternyata ada juga." Saya sempat kaget, bahkan tidak hanya kebiasaan, tidak hanya Heeh. sikap, tetapi bahkan juga budaya, alat musik tradisional pun ada yang mirip, Ada, Frater. benar, Ya, benar, benar. Oke, itu. mhm, Lalu alasan mereka juga, yang cukup banyak itu mereka mau berwisata ke Indonesia, Frater. mmm, Karena mhm, mereka melihat bahwa budaya Indonesia itu sangat menarik untuk mhm, dipelajari. Lalu mhm, selain itu mereka ada juga yang ingin bekerja di Indonesia, ada mhm. yang ingin bekerja di perusahaan Indonesia yang ada di Vietnam atau sebaliknya. Jadi Mmm, kan perusahaan perusahaan Indonesia di Vietnam ini cukup banyak, Frater. Nah, mhm, mereka juga mhm, ingin bekerja di situ. Mereka mhm, juga ada yang ingin bekerja di kedutaan, baik di Vietnam maupun di Indonesia. mhm. Lalu yang paling menarik juga mereka ada juga yang ingin mendapatkan beasiswa di Di Indonesia. Indonesia? Baik Oh, ya, ya, jadi heeh, Indonesia itu punya program namanya Dharmasiswa Frater. Nah, mhm, Dharmasiswa ini adalah program untuk orang asing yang ingin belajar bahasa Indonesia. mhm, Ya, di mmm, Sanata Dharma juga ada, Frater. Jadi udah ada, durasinya sekitar 1 tahun, ya mhm, maksimal 1 tahun. Itu untuk mempelajari bahasa dan budaya. Tetapi oh, beberapa mahasiswa saya ini, mereka ingin melanjutkan studi S2, Frater, di mhm, Indonesia, mhm. seperti itu. Jadi mereka Oke. harus belajar bahasa Indonesia. Iya, berarti memang banyak sekali. Berarti memang kalau dilihat dari ini kan memang, bahasa Indonesia gitu menjadi cukup menarik untuk mereka pelajari karena ada banyak hal, tidak hanya satu tujuan menjadi guide aja, tapi bahkan jadi ingin belajar di Indonesia, ingin bekerja kayak Iya, gitu. Jadi benar, Frater, sesuatu iya. yang menarik untuk mereka. Nah, kalau dari kamu sendiri, suka dukanya 4 bulan mengajar di Vietnam tuh apa ini? Oh ya, Selain oke, baik. bahasa pasti ya? Ya, oke, baik, Frater. Sebelum saya menjelaskan perlu diketahui, Frater. Jadi Mhm, kenapa saya bisa berada di Vietnam ini? heeh, Sebenarnya mhm. ada sejarahnya, Frater. Tadi Gimana saya lupa gimana? menjelaskan. Jadi Heeh. ketika saya ikut tes untuk menjadi pengajar BIPA di luar negeri ini, ada beberapa list negara, kalau tidak salah 22 negara, Frater. Nah, Oh, saya diminta untuk memilih 2 negara. Nah, pilihan mhm, pertama saya adalah Vietnam. Nah, mhm, saya diplotkan ke Vietnam karena pilihan pertama saya Vietnam dan juga
disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kualifikasi diri saya, Frater. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia ini tidak hanya mendunia di Vietnam, Mhm. tetapi sudah ada di Eropa, di Amerika, di Wih, Australia, ya. Jadi tidak hanya di bangga. Asia. Luar Ya biasa. itu yang perlu disyukuri, Frater. Heeh, Ya, mhm. lalu Suka saya duka, balik ke heeh. suka duka. Nah, suka duka ini imbang, Frater, saya pikir ya. Pasti ada suka dan duka, kalau tidak lengkap ya. Bener bener. Jadi suka yang pertama adalah saya senang karena antusias pembelajar di sini sangat kuat. Mhm, Itu kenapa saya kategorikan suka karena untuk mendapatkan motivasi pembelajar ini bukan hal yang mudah, Frater. Ini adalah modal awal. Ini yang menjadi semangat saya juga untuk selalu memaksimalkan kinerja saya. Artinya, wah, mhm, mereka saja sudah semangat, masa saya yang sudah datang ke sini saya tidak ada semangat itu. mhm, Lalu juga sukanya adalah budayanya hampir sama, Frater. mhm, Jadi itu tidak membuat saya lama untuk beradaptasi. Artinya saya cukup mudah untuk cepat beradaptasi. Ini yang mhm, saya syukuri juga. Lalu yang ketiga, bahwa sukanya adalah banyak orang membantu saya, Frater. Pertama dari mhm, pihak KBRI, lalu dari beberapa murid, bahkan dari masyarakat yang saya tidak kenal. Karena contoh, Frater, pasti ketika saya minggu-minggu awal, bulan-bulan awal di sini kan pasti mengalami gegar budaya ya, Frater, bener seperti bener, heeh, shock culture gitu ya. heeh, Nah, itu itu ternyata masyarakat Vietnam sangat ramah untuk membantu saya. Nah, mmm, itu untung juga ada Google terjemahan ya, iya, Frater. bener Kalau bener, tidak ada, saya juga mungkin akan kesulitan, tetapi saya juga bisa menggunakan bahasa tubuh sebenarnya. mhm, Nah, itu mereka sangatlah ramah. Nah, lalu untuk dukanya itu, yang pertama, mungkin ketika saya hampir di sini 3 minggu itu, saya harus mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi daring ya, Frater, atau mhm, online. mhm, Nah, itu yang membuat saya sedikit kaget karena, mhm, aduh, bagaimana ini saya harus melaksanakan pembelajaran online, karena jujur, Frater, saya belum pernah sama sekali punya pengalaman untuk mengajarkan pembelajaran secara online, tetapi mhm, saya mencoba mencari referensi, memilih mhm, mana aplikasi yang tepat, karena saking banyaknya aplikasi, saya bener, yakin di setiap aplikasi itu ada positif dan negatifnya, mhm, Frater. mhm, Jadi saya dengan cepat harus, memilah mana yang cocok untuk saya dan cocok untuk murid. murid, Jangan sampai teknologi ini bagus, tetapi saya sendiri kesulitan untuk mengoperasikan pun juga kepada murid. Murid mhm, juga akan kesulitan. Jadi saya memilih salah satu aplikasi yang saya rasa menjadi salah satu aplikasi yang efektif. Nah, mhm, selain itu, pastinya nih, Frater, kalau tidak tatap muka itu kan rasanya juga kurang mantep ya, Frater, seperti iya, kita berbicara ini bener bener meskipun bener, dekat, tapi kayaknya heeh, kok sensinya kurang. Nah, bener, itu juga ada sedikit, penurunan motivasi, Frater. Jadi saya yang harus oh, mengecek, apa yap, kabar, bener, bagaimana mhm, pelajaran hari ini, mhm, dan saya juga harus memberikan waktu khusus di luar jam pelajaran untuk menjaga motivasi mereka. mmm, Karena kalau tidak seperti itu, kan ini belajar bahasa Indonesia ya, Frater, pasti yap, mereka punya prioritas lain ya selain iya, ini, heeh, untuk heeh, bertahan hidup, untuk mhm, kebutuhan mereka, apalagi kan yang dari beberapa mahasiswa kan mereka juga ada, yang punya, tugas lain gitu ya, mhm, Frater. Pasti bahasa Indonesia menjadi prioritas yang kesekian, jadi saya mhm. harus menjaga motivasi itu. Mhm. Iya berarti memang memang kemarin sukanya banyak, tapi memang dukanya kemarin 3 bulan ya, baru langsung harus menjadi, apa namanya, via seperti kita ini memang itu akan menjadi Iya, sesuatu yang sulit sekali. Nah, sekarang kita sudah masuk ke yang ini nih, situasi di situ. Kalau situasi Vietnam sendiri yang, Susan rasakan gimana nih sekarang? Karena kan sudah berapa ini ya, sudah beberapa minggu ini sudah mulai kembali biasa gitu. Gimana? iya. Iya, jadi kembali mulai normal itu akhir April, Frater. Mhm, Ya, akhir mhm, April. Jadi, pertama ketika saya, jadi kan ini, Frater, jadi selama 1 minggu, saya mhm. ini hanya pergi ke supermarket di hari Sabtu atau Minggu, hanya itu saja, Frater. Itu Senin pilihanmu sampai sendiri atau iya, memang itu kerja? oh, pertama itu adalah karena saya ini kan mengajarnya online, Frater, Mhm, dari beberapa waktu pagi sampai sore, itu mhm. pertama. Lalu yang kedua ada imbauan, jadi kalau Oh, bisa itu, eee,
imbauannya ya kalau pergi ya ketika yang sangat-sangatlah genting, Genting, sangat-sangatlah itu mendesak mendesak. gitu Jadi ya. bukan penting tapi genting ya, Brother. Genting, heeh. Ya, jadi contoh ke toko obat dan ke supermarket. Nah, itu menjadi pilihan saya juga, Brother, karena seperti ini, Brother. Saya ini kalau misalnya tidak patuh, saya ini kan tinggal di Wisma Tamu KBRI. Nah, kalau saya ini maaf ya, Brother, pergi jalan-jalan contoh hanya ke taman, lalu saya bertatap muka atau virus itu menyebar ya, ini kan saya jangan sampai membawa ya, Brother, ya. Jadi saya pun juga menghargai orang lain yang tinggal dengan saya karena KBRI pun tidak tutup, Brother, jadi tetap membuka pelayanan dan tetap bekerja. Lalu saya juga berpikir saya juga harus menjaga keselamatan orang lain. Jadi waktu mulai normal itu perlahan-lahan, Brother, lalu lintas mulai cukup padat, lalu juga toko-toko mulai buka sedikit demi sedikit, Mhm. seperti itu. Dan sekarang mungkin orang yang menggunakan masker itu sudah menjadi orang minoritas, Brother. Jadi sudah Oh. tidak banyak, sudah tidak banyak. Karena karena sudah tidak ada kenaikan orang yang terkena kasus. Mmm, Ya. mhm, Nah, tetapi saya pun menjaga, Brother, saya tetap menggunakan masker ketika mhm. saya pergi karena ya saya menjaga diri saya sendiri Benar saja. benar Meskipun benar. aman, tetapi saya tetap mau memakai masker. Mhm, Ya, heeh. Tapi itu. kalau tadi kalau ngomongin kan sekarang sudah orang banyak sudah tidak memakai masker lagi gitu ya. Ya, Sudah maksudnya menjadi minoritas tadi yang pakai masker tidak banyak. ya. Nah, tapi awal-awal kemarin ketika dibuka diumumkan bahwa, sudah mulai new normal itu apakah orang-orang juga semua memakai masker kayak gitu atau gimana? Oh, ya sebenarnya begini, Frater, itu di beberapa tempat sudah ada atau sudah maaf, maksud saya di beberapa tempat ada yang tidak memakai, ada yang memakai. Contoh Mhm, sederhana, Frater, di mhm, taman. Jadi di pusat kota Hanoi ini ada nama Danau Hoan Kim. Nah, Danau Hoan Kim ini biasanya untuk rekreasi, untuk berolahraga, mhm, untuk ya untuk bersantai. Nah, mhm, waktu awal-awal hari-hari sudah mulai normal, saya kan jalan-jalan ya, Frater, ya untuk tahu situasi, tapi mhm, saya tetap memakai masker. Nah, mhm, ada orang yang sedang jalan, ada orang yang sedang berlari. Nah, mhm, di pusat kota di Danau Hoan Kim itu mhm. ada polisi yang menjaga, Frater. Nah, Oh, polisinya itu mengecek. Nah, ketika ada orang yang memakai masker tetapi turun, jadi di bawah dagu ini langsung seperti ditunjuk-tunjuk, "Ayo harus dipakai," seperti itu. oh, Jadi memang ada polisi yang menjaga ketat, Frater. Kalau tidak mhm, memakai, ya ditunjuk-tunjuk heeh. seperti ini. Mhm. Ya, Berarti ketika aturan itu berjalan, juga ada pihak dari pemerintah turun tangan langsung gitu untuk mengecek ini berjalan atau tidak gitu ya, iya kayak benar, masker-masker yang Frater. tadi. Nah, kalau tadi kan, ngomongin bagaimana semuanya bisa bisa ketata gitu, biar apa namanya, Iya, patuh gitu. Nah, kemarin sebelum ke new normal ini, ketika muncul, Covid, kemudian muncul kalau istilah kami PDB gitu, itu ada ini nggak sih, ada aturan-aturan untuk, apa sih, aturan untuk memakai masker atau apa gitu, ada? Kalau kita kan mungkin nggak ada hukumnya atau apa gitu ya, cuma himbauan gitu. Nah, kalau di sana gimana? iya, iya. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan, Frater, kalau Mhm, tidak memakai masker itu akan ada teguran langsung dari pihak kepolisian karena ada yang mhm, menjaga. Nah, mhm, tetapi pemerintah kota Hanoi mhm, itu mengeluarkan surat, mengeluarkan informasi bahwa ketika tidak mengikuti instruksi itu kena denda, Frater. mmm, Jadi yang pertama, mhm, ketika tidak memakai masker mhm. itu akan kena denda maksimal 300.000 Vietnam dong atau kalau dirupiahkan itu sekitar Rp210.000. Membuang masker sembarangan itu kena denda sekitar 5 sampai 7 juta Vietnam dong, kalau dirupiahkan sekitar Rp3.500.000 Mhm. sampai Rp4.900.000. Wah, Nah, banyak ya. lalu kalau menutupi gejala ya, Frater, kalau menutupi gejala COVID Mhm. itu kena denda sekitar 2 juta Vietnam dong atau kalau dirupiahkan sekitar Rp1.400.000 Vietnam dong. Ini saya Oh, rupiahkan sampai paling tinggi heeh, ya, Frater, ya, heeh heeh, kan betul karena betul. kurvanya tidak stabil. Mhm, Lalu juga ketika tidak mengikuti pembatasan kegiatan atau bisnis, jadi mhm. eee melanggar kegiatan, maksud saya Bikin melanggar acara-acara atau apa iya, gitu bikin ya? Heeh acara heeh yang jumlahnya banyak. Nah, heeh heeh.
Itu kira-kira kena dendanya untuk perorangan itu 10 juta Vietnam dong, Wuh, kalau dirupiahkan itu 7 juta rupiah. heeh, heeh. Kalau untuk organisasi itu 20 juta Vietnam dong atau Mm. sekitar sekitar 14 juta rupiah. Oh, Ya, oke. lalu Mm-mm. juga ah, kalau ketika di karantina tetapi melarikan diri, Melarikan diri. melanggar peraturan karantina, bahkan Mm-mm. menolak atau Mm-mm. menghindari kewajiban karantina itu terkena denda 10 juta Vietnam dong atau kalau dirupiahkan sekitar 7.500.000 rupiah. Oke. Lalu ini yang sering terjadi, Frater, Mm-mm. ya di Indonesia itu Heeh. kalau menyebarkan berita bohong atau Nah, itu hoax. langsung ada ininya juga. Heeh. Ya, ini sekitar 15 juta Vietnam dong, kalau dirupiahkan sekitar 10 juta rupiah. Oke, berarti mungkin itu juga yang langsung kemudian membuat masyarakatnya langsung patuh gitu ya karena ada Iya, aturan-aturan yang jelas tentang hukum iya, ini. benar, Frater. Oke, heeh. Mm-mm. Iya, Nah, kalau benar, soal Frater. social distancing gimana? Oh, social distancing sudah mulai bagaimana ya, Frater, ya? Saya katakan sudah hidup biasa, sudah tidak ada social distancing. Mm-mm. Tapi kalau awalnya seperti itu ya. Oh, awalnya ada, Frater, pasti ada. Contoh sederhana ketika waktu itu saya pergi ke suatu tempat rekreasi dan ketika harus membeli tiket, itu di lantai itu ada bekas jaga jarak, Frater. Jadi Hmm. seperti di chat, Mm-mm. orang pertama harus berdiri di sini, orang kedua harus berdiri di sini, seperti itu. Bahkan Hmm. ketika saya mengajar pun, Frater, itu Mm-mm. jarak antara murid satu dengan murid yang lain tetap harus dijaga. Dan Hmm. sebelum masuk ke kelas dan setelah selesai belajar itu harus memakai hand sanitizer. Pun Oh sama gitu. di supermarket, Frater. Jadi di sini itu di setiap tempat baik di supermarket, di tempat makan, di manapun, Frater, di jalan pun disediakan hand sanitizer. Mm-mm. Jadi orang secara gratis bisa menggunakannya. Mm-mm. Dan juga di gereja, Frater, di gereja ini ada juga hand sanitizer. Mm-mm. Jadi orang sebelum masuk gereja dan setelah pulang misa itu memakai. Dan ketika minggu awal, Frater, minggu awal sudah dibuka gereja itu, Mm-mm. orang ada seperti petugas tata tertib ya, Frater, itu Mm-mm. meminta umatnya itu memakai hand sanitizer. Nah, Mm-mm. bagi umat yang tidak membawa masker, Mm-mm. itu disediakan, Frater. Jadi Oh, petugas tidak hanya menegur, kenapa kamu tidak memakai masker, tapi tetapi langsung. langsung ditegur dan diberikan masker, ayo pakai masker, dan itu gratis, Frater. Mm-mm. Jadi di sini itu yang saya kagumi, ketika ada teguran, ya langsung ada solusi, Frater, dan Mm-mm. orang patuh, ya Mm-mm. seperti Jadi itu. memang berarti untuk new normal ini yang dibutuhkan pertama adalah orang patuh dulu gitu ya dengan Ya, aturan-aturan itu gitu supaya nanti bisa berjalan kembali lagi. Nah kalau kita bilang kan sekarang berarti new normal ini sudah dari sejak berapa? Hampir-hampir sebulan berarti ya? ya hampir 6 minggu, Frater. 6 mingguan lebih, 9 lebih Iya, gitu. iya, Berarti sudah iya, sudah mulai kembali biasa. Kamu iya. sendiri aktivitas sudah mengajar, sudah ketemu dengan murid ini berarti? Sudah hampir 1 bulan ini, Frater. Mhm. Iya, Oke. sudah hampir Berarti 1 bulan. sudah kembali normal, sudah kembali seperti Iya, biasa. Terus apa iya. namanya? Nah, kalau untuk tadi semua tempat ibadah berarti sudah buka semua juga. Sudah, Frater, sudah Mhm. buka. Kalau Sudah gereja buka. sempat dibuat kayak ada jarak-jarak nggak kemarin ketika awal-awal? Ketika awal-awal new normal ya, Heeh. Frater, ya? Mhm. Tidak, tidak. Berarti memang Iya, hanya hand sanitizer sama memakai masker itu masker. tadi ya, Iya, iya, yang di sana gitu. Oke. iya. Nah, kalau tempat wisata nih seperti apa? Karena kamu Oh, juga ya. mungkin murid-muridmu kan ini kebanyakan bekerja di sana gitu ya, di dalam Iya, dalamnya. iya, iya. Seperti apa Ya, wisata di sana? Mhm. oke, baik, Frater. 2 minggu yang lalu kebetulan saya mendapat kesempatan untuk pergi ke Tamkok, Frater. Tamkok itu di Provinsi Ninh Binh, kira-kira kalau dari KBRI itu 105 kilometer. Nah, Itu apa itu di itu sana? oh, itu Danau, sungai, nah, pegunungan? jadi itu sungai dan Heeh. bisa melihat pemandangan, Frater, pemandangan, Mmm. dan saya punya kesempatan untuk naik perahu sampan. Jadi memang Mhm. sudah dibuka, tapi Mhm. perlahan-lahan, Frater. Jadi Mmm. Mhm. sudah dibuka tapi perlahan. Tapi memang
belum banyak wisatawan yang pergi, Frater. Mungkin Mhm, kurang informasi juga kalau sudah dibuka, tapi mhm, sejauh yang saya tahu beberapa tempat wisata sudah dibuka, mhm, sudah, karena mhm. saya sudah mengalaminya, Iya, 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 gitu. iya, oke. Berarti memang di Vietnam sekarang semuanya sudah kembali normal. Yang pertama tadi adalah mungkin juga pembelajaran buat kita semua yang ada di Indonesia yang bentar lagi juga mau new normal adalah pertama adalah taat dulu dengan peraturan gitu ya. Iya, Apa yang ini Frater. dijalani, ditaati gitu Iya, supaya ketika semuanya sudah berjalan, sudah menjadi terbiasa, bahkan ini sekarang sudah nggak banyak lagi yang memakai masker, sudah nggak iya, social distancing, tapi tetap pada awalnya perlu ada kesadaran-kesadaran itu. Oke, iya, Frater. Susan, ini terakhir nih. Iya. Eh, apa yang ingin kamu sampaikan untuk yang pertama untuk teman-teman muda yang mungkin sekarang baru cari-cari aku pengen kerja apa nih, yang kedua buat orang Indonesia yang bentar lagi mau new normal ini. Karena Iya. pekerjaanmu juga sesuatu yang berbeda ini. Iya. Ya, Frater, baik. Terima kasih, Frater. Eee, jadi pesan saya untuk, Mm-mm. kaum muda, itu ketika Anda ingin menjadi pribadi yang lebih, artinya, menjadi sesuatu yang berbeda, keluarlah dari zona nyaman. Mm-mm. Karena segala sesuatu yang nyaman itu kalian tidak tahu mana yang membuat kita menjadi bertahan atau tidak. Karena ketika kita dihadapkan dari berbagai banyak tantangan, itu melatih diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Oh, Mm-mm. ternyata saya bisa lebih ini. Nah, Mm-mm. dan jangan takut untuk berani mimpi. Ya, Kadang-kadang kita, nggak mungkin, nggak mungkin. Lah, betul. kenapa kita berkata nggak mungkin? Karena belum Mm-mm. mencoba. Nah, Mm-mm. kalau misalnya memang tidak sesuai harapan, jangan putus asa. Mungkin itu Mm-mm. memang yang tidak terbaik untuk kita. Ya. Jadi pun saya ini Frater, saya prosesnya juga cukup panjang, Frater. Jadi Mm-mm. memang kita harus pertama harus berusaha dulu, sabar, Mm-mm. lalu pasrah sama Mm-mm. Tuhan. Artinya intinya selalu meminta dalam doa lah, Frater. Jangan mau yang instan, karena kalau yang instan tuh seperti tidak ada perjuangan ya, Frater ya. Itu. Dan tentunya ketika kita sudah memilih satu minat dan bakat, itu tolong ditekuni, karena mendingan memilih satu tetapi fokus daripada memilih banyak hal tetapi tidak fokus. Dan juga harus tahu bahwa, oh, contoh saya ini kan di bidang bahasa. Bahasa itu banyak sekali, ada pengajaran, ada jurnalistik, ada sebagai penyiar radio, ada sebagai guru untuk penutur asing ya. Pilihlah salah satu, tetapi fokus. Nah, itu akan menghantarkan pada hal yang menjadi lebih baik, Ya, seperti itu, Frater. betul, betul. Lalu, saya juga menyampaikan pesan untuk masyarakat Indonesia, semoga juga ketika menjalani tahap new normal, ini memang bukan hal yang mudah, karena ketika kita melihat kasus yang mungkin masih dalam angka yang cukup tinggi, tetapi kita harus selalu optimis bahwa Indonesia harus bisa bebas. Karena ketika kita sudah punya pikiran, tidak mungkin, itu Mm-mm. seperti kita sudah punya negative thinking dulu, Ya, Frater. Kita juga harus berusaha untuk membantu pemerintah. Ini bukan pekerjaan pemerintah saja, ini ya. bukan pekerjaan tenaga medis saja, tetapi ini untuk kita semua ya, Frater Mm-mm. ya. Mm-mm. Mm-mm. Karena satu orang itu bisa berpengaruh untuk banyak orang. Jadi pertama itu sebenarnya sebelum patuh itu kesadaran diri diri sendiri dulu, Frater, bahwa Mm-mm. kita punya kehidupan, kita harus bertanggung jawab untuk kehidupan itu sendiri. Mm-mm. Bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Jadi memang di sini budaya literasi harus ditingkatkan ya, Frater ya. Benar, Bagaimana benar. ketika ketika kita menjaga diri kita, oh, sedang ada pandemi virus corona, oh ya ya sudah, pakailah hand sanitizer, cucilah tangan sesering mungkin, pakailah masker ketika pergi, minum banyak vitamin, makan Mm-mm. pola makan yang bergizi, jadi jangan makan yang instan. Nah, di sini juga kesadaran literasi harus ditingkatkan. Nah, selain itu, kita juga harus memilah informasi mana yang selayaknya disebarkan ke Iya, orang lain, benar. dan juga disaring, Frater. Nah, setelah kita Mm-mm. menjaga diri kita sendiri, kita juga harus selalu mengingatkan orang terdekat kita, karena Mm-mm. semakin banyak kita memberikan positif, negatif, apa ya istilahnya, seperti pikiran positif ke orang lain, Ya, itu akan semakin banyak, maka Frater. positif juga. Iya, jadi memang, Mm. ya maksudnya berdiam diri dulu di rumah selagi, kita melihat situasi, jangan hanya pergi, saya bosan, tolong itu sangat-sangat diminimalisir. Kita kita tahu semua kita bosan, tetapi untuk menjaga masa depan menjadi lebih baik, tolong juga hargai mereka yang sudah berjuang, terutama tenaga medis, itu yang sangat mereka berjuang sampai mereka tidak bertemu keluarga juga, seperti itu.
Iya, dan paling tidak Susan sudah mengalami bagaimana dia harus berdiam diri di rumah, benar-benar berdiam, sampai ngajar memakai apa namanya, aplikasi seperti itu, tapi akhirnya Iya, sekarang sudah menjadi normal lagi ya. iya, iya, Itu Brother. tentunya ada usaha bersama, tidak hanya pemerintah, tapi juga usaha dari setiap pribadi. Satu lagi yang saya sukai dari yang tadi Susan katakan adalah soal proses. Bagaimana kita menemukan Iya, apa yang kita inginkan dalam hidup itu. iya, Pasti kalau instan tuh biasa aja, tapi kalau iya, berani berproses itu yang paling luar biasa. iya, Oke, benar gitu sekali. Susan ya. Terima kasih Iya, banget terima kasih, Brother. Iya, saya juga sudah berterima kasih, Brother, boleh sudah mau berbagi. ngobrol, sudah mau cerita. Yang pasti Iya, sukses buat kamu di situ. Salam terima buat kasih, teman-teman yang ada di Brother. Vietnam. Semoga Ya, kapan-kapan saya terima bisa kasih. main ke Vietnam. Amin, Brother. Ya, Brother, boleh gereja di sini banyak, Brother. Bener, kayaknya keren-keren juga ya di situ Iya, ya. Brother. Oke, thank Iya. you banget, Susan. Iya, Selamat. Brother, sama-sama berkah dalam, Brother. Terima kasih, saling Dalam. mendoakan. Ya. Heeh.